Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri dari Universitas Ngudi Waluyo. Selamat pagi Bapak Ibu Desa Kawengen, warga masyarakat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk mensosialisasikan tentang mengenai bahaya corona dan bagaimana sih cara pola hidup bersih dan sehat di kala pandemi ini. Oke, untuk pertama-tama Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian virus corona itu sendiri, kemudian bagaimana sih gejala-gejala yang ditimbulkan ketika ada seseorang yang terinfeksi oleh virus ini, kemudian juga bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana kita bisa mengubah pola hidup kita dari pola hidup sebelum adanya pandemi dan sesudah pandemi, seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut dengan virus corona ini? Virus corona adalah virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut yang biasa sering kita sebut dengan virus corona 19 atau COVID-19, seperti itu Bapak Ibu, karena virus ini menyebar pada tahun 2019. Dan kenapa virus ini itu dinamakan corona? Karena bentuk dari virus ini itu seperti mahkota. Nah, dalam bahasa Inggris, mahkota ini disebut dengan corn. Oleh karena itu, virus ini dinamakan virus corona, seperti itu Bapak Ibu. Virus ini masih satu keluarga dengan SARS dan MERS yang sudah tidak asing tentunya bagi kita, karena virus SARS dan MERS ini juga sudah memakan banyak korban pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk sangat hati-hati terhadap penyebaran virus ini. Virus ini dapat menyerang saluran pencernaan dan saluran pernafasan bagi si penderita atau bagi orang yang terinfeksi. Virus ini ditularkan pertama kali dari hewan ke manusia. Kemudian bagaimana sih gejala-gejala apabila seseorang ini terinfeksi virus ini? Baik Bapak Ibu, gejala ringan apabila seseorang itu terinfeksi oleh virus ini seperti demam, kemudian flu, kemudian terinfeksi pada tenggorokan bagian atas, dan apabila virus ini sudah menginfeksi dan lumayan parah seperti itu, maka bisa juga si penderita akan mengalami gangguan pernafasan, kemudian juga bisa mengalami gagal ginjal, dan pada akhirnya yaitu berakibat pada kematian yang tentunya sangat fatal Bapak Ibu sekalian. Dan kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini sudah lebih dari ribuan penduduk yang meninggal akibat virus ini, karena virus ini sangat mudah untuk ditularkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pemerintah dengan segala kebijakannya, dengan segala protokolnya, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga kondisi kesehatannya. Kemudian bagaimana sih penularan virus ini? Seperti tadi saya bilang bahwasanya penularan virus ini sangatlah mudah. Kemudian bagaimana secara teknis virus ini dapat menjangkit manusia satu dengan manusia yang lainnya? Virus ini itu ditularkan melalui cairan mulut dari si penderita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada seseorang yang bersin, kemudian ada seseorang yang batuk, kemudian kita terkena droplet dari batuk tersebut, bersin tersebut. Nah, secara otomatis ketika kita kena dan masuk ke dalam tubuh kita, virus ini tentu akan menginfeksi tubuh kita dan akhirnya berkembang di dalam tubuh kita. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan ataupun kita ingin melakukan menyentuh mulut, hidung ataupun mata, usahakan kita dalam kondisi keadaan yang bersih. Usahakan kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh area-area tersebut, karena dikhawatirkan kita memegang atau sudah terinfeksi pada tangan kita virus-virus tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mudahnya penularan virus ini, diharapkan Bapak Ibu sekalian mampu menjaga dan selalu berhati-hati dalam melakukan segala kegiatan. Karena virus ini, karena orang yang terinfeksi oleh virus ini, kita tidak bisa membedakan selama masa inkubasi 14 hari Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 14 hari itu orang yang terinfeksi ya terlihat biasa aja seperti orang-orang normal pada biasanya, tapi
tanpa kita ketahui bahwasanya orang tersebut sudah terjangkit virus tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini bagaimana sih kita memberlakukan pola hidup bersih dan sehat di era pandemi saat ini? Kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan baru, mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Dan di sini saya juga merasa sedikit bangga ketika warga masyarakat Indonesia diakibatkan oleh adanya pandemi ini mulai masuk ke dalam pola-pola hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya. Untuk pola hidup bersih dan sehat, Bapak Ibu sekalian, usahakan ketika kita ingin keluar dari rumah, berkegiatan di luar rumah, beraktivitas seperti itu, usahakan kita selalu menggunakan masker, Bapak Ibu sekalian, supaya kita terhindar dari droplet yang akan ditularkan oleh manusia yang sudah terinfeksi dengan virus ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan Bapak Ibu sekalian ketika kita berada di luar rumah. Ketika kita ingin masuk rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ataupun ketika kita sedang beraktivitas dan memegang benda yang tidak kita ketahui sebelumnya asalnya seperti itu, kita juga harus melakukan cuci tangan setelah kita memegang benda tersebut. Kemudian ketika kita ke ATM mengambil uang dan ketika kita mungkin berbelanja, untuk mengantisipasi adanya penularan, setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan hal tersebut, kita juga harus mencuci tangan. Nah, gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah kita juga harus mengusap kedua telapak tangan seperti ini. Habis itu kemudian punggung tangan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sela-sela jari. Yang keempat kuncikan. Yang kelima ibu jari seperti ini. Dan yang keenam adalah kuku-kuku. Kemudian kita basuh dengan air kembali. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar sehingga tangan kita ini semuanya bisa bersih dan terhindar dari kuman penyakit. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, karena tentu saja banyak Bapak Ibu sekalian mungkin melakukan WFH atau work from home. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kurang dalam beraktivitas, dalam berolahraga. Oleh karena itu harus diimbangi dengan makanan-makanan yang bersih dan makanan-makanan yang sehat supaya daya tahan tubuh kita juga meningkat walaupun kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah maupun di luar ruangan seperti itu. Kemudian juga jangan lupa untuk meminum obat vitamin tambahan ataupun meminum multivitamin, vitamin C dan sebagainya supaya kita tidak mengalami letih, lesu selama berada di rumah. Jadi kita tetap semangat dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari meskipun tubuh kita dalam kondisi yang tidak banyak bergerak seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini diharapkan bahwasanya apabila Bapak Ibu sekalian tidak ada kepentingan yang mendesak ataupun tidak ada kepentingan yang mengharuskan Bapak Ibu sekalian keluar dari rumah, ya usahakan untuk berada di rumah terlebih dahulu supaya kita juga mencegah adanya penularan virus tersebut. Jadi untuk menghindari atau menghentikan penyebaran virus tersebut, usahakan untuk selalu social distancing dan melakukan physical distancing juga seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit dari saya
semoga apa yang saya paparkan kepada Bapak Ibu sekalian bisa diterapkan, dan juga Bapak Ibu sekalian dapat mengerti kenapa sih kita harus mematuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Karena tentu apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dan sangat berguna bagi masyarakatnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya Lastri di sini mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pemaparan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.